Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2875 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar tentang kehidupan Lot. Bagaimana hidup Lot yang adalah seorang yang benar di mata Tuhan, yang hidup di tengah-tengah orang berdosa. Kita tahu saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Sodom dan Gomora, konteks dalam firman Tuhan ini di zaman Lot, mereka hidup cemar, mencemarkan diri mereka terhadap dosa. Kita tahu apa yang terjadi di Sodom dan Gomora adalah dosa LGBT. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat cara Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, itu sangat-sangat sadis, betul? Di mana Tuhan membakar Sodom dan Gomora rata dengan tanah, dan yang hanya selamat hanya Lot. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menandakan bahwa Tuhan serius dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang ini, bagaimana dosa cemar yang terjadi di Sodom dan Gomora, dosa LGBT itu sekarang marak saudara. Coba saudara lihat, di tahun-tahun 80-an saudara, bahkan sebelumnya, itu sangat tabu kalau ada orang yang LGBT. Wah, itu dihukum secara sosial, sanksinya itu berat, sehingga hanya sedikit yang kedapatan menganut LGBT. Tapi sekarang saudara lihat, artis-artis, orang-orang terkenal, mereka dengan terang-terangan menyatakan diri mereka bahwa mereka
penganut LGBT. Bapak Ibu Saudara coba perhatikan. Sekarang ini orang mau mencari dana, saudara, mereka berpakaian seperti orang-orang yang di Sodom dan Gomora. Coba saya perhatikan. Mereka melihat bahwa itu hanya buat lucu-lucu, tetapi mereka tanpa sadari apa yang mereka lakukan itu menormalisasi gaya hidup LGBT. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, orang yang menganut LGBT itu ada di mana-mana, bukan lagi hanya ada di kota besar, tidak, sudah ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Sodom dan Gomora mendapat murka Allah, karena apa saudara? Karena perbuatan fasik orang-orang Sodom dan Gomora yang mencemarkan diri mereka dengan perbuatan-perbuatan yang tidak normal. Bapak Ibu Saudara, mari melek, buka mata saudara. Mereka ada di sekitar kita. Saudara jangan berdiam diri. Kalau sudah berdiam diri itu artinya saudara mau menormalisasikan gaya hidup Sodom dan Gomora. Saudara mau bangkitkan, saudara biarkan terjadi di dalam kehidupan lingkungan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dari Lot, orang benar harus hidup benar. Amin. Itu yang pertama. Coba saudara lihat, Lot berani tampil beda. Dia tidak sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Gaya hidupnya beda. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Lot ini orang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan saudara melakukan hal-hal yang tidak terpuji supaya kesannya saudara dapat diterima di lingkungan itu sehingga saudara sama seperti dengan mereka. Selalu saya katakan, di saat saudara ada di kandang kambing, saudara bisa saja saudara mengembik, tapi jangan jadi kambing saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Betul, kita ada di sekitar orang-orang yang gak benar. Saudara, kita sama dengan mereka manusia, tapi kita jangan hidup seperti gaya mereka. Kita harus berani tampil beda. Amin. Saudara, Lot berani tampil beda. Daniel juga berani tampil beda. Nuh juga berani tampil beda. Amin. Saudara, memang mungkin di saat itu orang yang tidak hidup sama seperti gaya hidup orang Sodom dan Gomora, mungkin orang benar, Lot mungkin pada saat itu dipandang orang gila. Karena apa? Dia nggak sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, orang benar harus berani tampil beda. Amin. Lot tidak mencemarkan hidupnya dengan dosa. Dia benar-benar menjaga hidupnya supaya tetap dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Lot tidak terpengaruh dengan lingkungan. Ada berapa banyak orang akhirnya salah pergaulan. Pergaulan dalam lingkungan itu yang mempengaruhi bahkan merusak hidupnya. Tapi Lot tidak. Lot tidak terpengaruh dengan lingkungan yang cemar itu. Lot tetap hidup benar di tengah-tengah orang yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara terpengaruh, Pak Pendeta, karena di sini lingkungan narkoba ya, akhirnya saya terpengaruh pakai narkoba. Oh, di sini lingkungan ini penjudi semua, makanya saya jadi penjudi, Pak Pendeta, dan lain sebagainya. Saudara, seharusnya orang benar dia tidak terpengaruh dengan lingkungan. Sama seperti emas. Emas ada di lumpur, di jamban sekalipun, tidak merubah dasar dari emas itu. Emas tetaplah emas dimanapun dia berada. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Lot tetap hidup benar di tengah-tengah orang-orang yang tidak benar. Lot hidup kudus di tengah bangsa yang cemar. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang benar, kita harus hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini.
Bapak Ibu Saudara, yang kedua, orang benar harus berani bayar harga. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus menerus apa? Menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga apa? Jiwanya yang benar itu tersiksa. Bapak Ibu Saudara, orang benar harus berani bayar harga. Amin. Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat memang dari zaman dahulu kala, zaman purba, orang benar itu pasti menderita. Jadi kalau saudara menderita karena iman saudara, itu berarti saudara hidup dalam kebenaran. Makanya iblis gak suka, makanya saudara terus dicobai. Tujuan dari pencobaan apa? Untuk menjatuhkan saudara, untuk melemahkan iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang ketika dicobai akhirnya gak kuat, mundur saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dicobai, saudara mengalami hal-hal yang rasanya ini tidak adil. Saya sudah hidup benar, kenapa saya mengalami hal ini? Saudara dengar ini baik-baik. Itu menandakan saudara ada di jalan yang benar. Amin. Kalau saudara mengalami banyak sekali pencobaan, banyak sekali persoalan, pergumulan, karena saudara hidup benar, Bapak Ibu Saudara, saudara ada di jalan yang benar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang kita dapat melihat bagaimana Lot, dia begitu menderita. Dia harus bertahan hidup benar di tengah-tengah bangsa yang gak benar. Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya melihat orang berbuat dosa, oh darah Yesus, hati kita menangis, menjerit, hati kita meronta-ronta, betul? Bapak Ibu Saudara, Lot setiap hari dia melihat bagaimana orang melakukan seks bebas di depannya, di sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Lot ini kita dapat melihat bagaimana orang benar itu harus tetap hidup dalam kebenaran walaupun ada banyak godaan, ada banyak cobaan. Saudara, saya mau katakan, dosa itu semua yang nikmat, betul? Bapak Ibu Saudara, apa yang ditawarkan dunia kepada Lot, Lot tidak terpengaruh. Walaupun dia dikucilkan, Lot tetap tidak mau kompromi. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang benar harus berani bayar harga, harus siap menderita. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, yang ketiga, orang benar pasti selamat. Amin. Saudara lihat ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, orang benar pasti selamat. Amin. Saudara, kalau saudara ada di tengah-tengah orang gak benar, saudara tetap mempertahankan hidup saudara, hidup benar. Oh haleluya, saudara tidak sendirian. Tuhan ada selalu menyertai saudara. Memang betul saudara, begitu berat saudara menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena yang saudara dan saya dapatkan itu keselamatan kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita ada di dalam dunia ini, ya kita memang akan mengalami peperangan-peperangan yang berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar pasti selamat. Makanya saudara harus bertahan, tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap hidup sebagai orang saleh. Saleh itu artinya taat beribadah. Amin. Bapak Ibu Saudara tetap taat pada firman dan setia beribadah. Karena orang benar
orang yang hidupnya saleh, mereka pasti selamat memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sementara mereka orang fasik mereka akan dikumpulkan dan mereka akan disiksa pada hari penghakiman. Mereka akan masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala, menderita selamanya di dalam api neraka itu. Bapak Ibu Saudara, yang menentukan kita masuk surga dan neraka ya selama kita ada di dunia ini. Apakah kita mau hidup benar atau hidup tidak benar? Dua-duanya dapat upah. Upahnya sama, hidup kekal. Kalau orang yang hidupnya tidak benar sudah pasti neraka. Dia selamanya di sana. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara memperoleh keselamatan kekal, hidup kekal dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara dan saya adalah orang-orang benar seperti Lot, di mana dia hidup benar di tengah-tengah lingkungan, komunitas, tempat dia tinggal. Orang-orang semua di sana tidak benar, tapi Lot tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Yang kedua, kita belajar dari Lot, orang benar harus berani bayar harga. Yang ketiga, orang benar pasti selamat. Padahal hanya Lot dan keluarganya yang benar. Saudara lihat cara Tuhan menyelamatkan Lot dari api yang membakar Sodom dan Gomora, itu ajaib. Tuhan mengirim malaikat untuk menolong, untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah hidup benar, tetap setia, tetap hidup saleh, tetap taat, tetap setia beribadah. Karena di balik semua yang kita lakukan di dalam Kristus Yesus Tuhan, semuanya akan mendapat upah yang kekal. Saudara pasti selamat, hidup dalam kekekalan, mati masuk surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.